Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu dari OSIS. Saya di sini akan memandu debat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Pertama, silakan untuk setiap kandidat calon ketua OSIS untuk memperkenalkan diri. Dari kandidat nomor urut 1 dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Santi Valia Putri dari kelas 11 OTKP 3. Saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Feby Putri Amelia dari kelas 11 AKL 2. Saya di sini sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Perkenalkan, saya Lila Auliani Anissa, kelas 11 OTKP 2. Saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Baik, saya akan menjelaskan tata tertib dalam debat kali ini. 1. Setiap kandidat akan diberi pertanyaan dan wajib menjawab pertanyaan dengan tepat dan jelas. 2. Kandidat akan diberi waktu selama 30 detik untuk menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan lawan. Di sesi 1 ini, semua kandidat akan diberikan pertanyaan yang sama dan masing-masing dari kalian wajib menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Menurutmu, apa hubungan OSIS dengan sekolah? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Menurut saya, hubungan antara OSIS dengan sekolah adalah OSIS sebagai lembaga, sebagai isi dari sekolah tersebut, di mana OSIS yang menjalankan setiap kegiatan, menjalankan setiap program kerja yang ada dan dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban dari nomor urut 1. Mengapa OSIS bisa disebut dengan lembaga atau isi dari sekolah, dan apa yang bisa menampilkan hal tersebut dari OSIS? Baik, terima kasih. Menurut saya, OSIS sendiri adalah kumpulan dari siswa-siswi yang memang bertujuan untuk mengapresiasikan siswa, mengapresiasikan para siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang untuk memberikan yang terbaik, dari SMK Negeri 1 Malang. Jadi menurut saya sendiri, OSIS itu adalah hal yang penting, sebuah kegiatan yang penting agar sekolah lebih maju dan bisa dipandang sebagai sekolah yang unggul. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2. Program kerja apa yang akan kamu usung dikala kamu menjabat, dan bagaimana konsekuensi jika program tersebut sampai tidak terlaksanakan? Pertanyaan ini akan saya berikan kepada kandidat nomor urut 3. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Program kerja yang saya usung untuk periode 2021-2022 ini adalah yang pertama, mengadakan rapat bulanan. Kedua, mengadakan lomba-lomba sebagai peringatan Hari Besar Nasional dan Agama. Ketiga, saya akan mengadakan kegiatan bakti sosial dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian antar sesama siswa. Dan yang keempat, saya akan mengadakan kegiatan seminar kesehatan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap kesehatan. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Untuk kandidat nomor urut 3, dari 5 program kerjamu, manakah program kerja yang memang bisa disebut program kerja unggulan yang akan kamu laksanakan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Program kerja unggulan bagi saya adalah rapat bulanan, di mana dengan adanya kegiatan ini, kita sesama anggota OSIS dapat sharing apa saja yang terjadi selama mengerjakan program kerja ini. Terima kasih. Lalu, apakah program kerja unggulan ini hanya berlaku untuk OSIS? Untuk siswa-siswa yang lain di luar OSIS dan juga MPK, program kerja apa yang menurutmu bisa kamu lakukan yang unggulan untuk mereka? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Program kerja untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang dapat berupa lomba-lomba, di mana lomba-lomba ini sebagai peringatan dari Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan. Terima kasih. Mengapa lomba-lomba ini bisa kamu sebut sebagai program kerja unggulan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab.
Lomba-lomba dapat menjadi program kerja unggulan karena dengan adanya kegiatan lomba-lomba itu menandakan bahwa sekolah kita SMK Negeri 1 Malang memperingati hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Apakah hanya untuk menunjukkan bahwa SMK 1 ini sudah memperingati kegiatan ini ataukah ada tujuan yang lain? Mungkin? Baik, terima kasih. Selain itu, dengan adanya lomba-lomba tersebut, kita dapat mengetahui potensi, minat, dan bakat siswa SMK Negeri 1 Malang. Terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Seberapa penting jabatan ketua OSIS ini untukmu? Pertanyaan ini akan saya berikan kepada kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Untuk jabatan ketua OSIS, bagi saya itu sangat penting. Di setiap sekolah tentunya memiliki ketua OSIS yang untuk mengkoordinasi siswa-siswa dan anggota yang lainnya untuk mengoptimalkan berjalannya suatu acara dan memimpin segala acara yang ada di sekolah. Terima kasih. Lalu, menurutmu, bagaimanakah cara mengkoordinasikan sekolah ini agar berjalan dengan baik? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Di dalam organisasi OSIS di SMK Negeri 1 Malang ini terdapat sekbid-sekbid yang ada di OSIS tersebut. Sekbid tersebut membawai ekstrakurikuler yang masing-masingnya membawai ekstrakurikuler seperti KTK Islam yang membawai sekbid PDI, dan itu akan menyampaikan aspirasi dan segala untuk mengoptimalkannya melewati ekstrakurikuler dan sekbid tersebut. Lalu, bagaimanakah cara agar sekbid-sekbid ini bisa mengoptimalkan komunikasi antara OSIS dan juga siswa? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum melakukan kegiatan ataupun acara di sekolah, sekbid-sekbid dan seluruh anggota OSIS ini dikumpulkan terlebih dahulu untuk mengevaluasi dan mempelajari terlebih dahulu apa yang akan dilaksanakan, dan itu akan disebarkan pada ekstrakurikuler tersebut. Terima kasih. Apakah menurutmu hal itu efektif? Menurut saya cukup efektif karena ekstrakurikuler ini juga akan lebih berkembang dan potensi siswa ini akan lebih terlihat. Lalu apabila cara yang kamu lakukan ini tidak terlaksana, rencana lain yang akan kamu lakukan agar informasi dari OSIS, ekstrakurikuler dan juga siswa itu terjalin terus? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Agar informasi yang disampaikan oleh OSIS sampai kepada seluruh siswa dan ekstrakurikuler yang lainnya, di OSIS ini terdapat IG dan juga YouTube yang bisa memperluas jangkauan agar seluruh kegiatan atau acara yang berkaitan dengan sekolah bisa diketahui oleh siswa lainnya. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana caramu untuk menjalin hubungan baik dengan anggota yang Anda pimpin dan menjalin hubungan baik dengan organisasi sekolah lain? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang baik antara anggota OSIS di sekolah SMK Negeri 1 Malang ini, saya akan lebih sering untuk mengadakan dan menjalankan sharing-sharing dengan teman-teman seangkatan maupun teman-teman yang berada di OSIS ini. Kalau untuk yang berada di luar sekolah, OSIS SMA lain bisa lewat seminar-seminar dan mengikuti segala acara yang diadakan oleh sekolah lain. Terima kasih. Kamu memiliki rencana mengadakan seminar dengan sekolah lain. Menurutmu, apakah seminar ini akan berjalan baik di tengah situasi yang seperti ini? Dan bagaimanakah caramu agar meyakinkan sekolah mengizinkan seminar ini terlaksana di SMK Negeri 1 Malang? Untuk di masa pandemi ini, biasanya seminar-seminar tersebut dilaksanakan melalui via Zoom yang dapat diikuti oleh siswa-siswa lain maupun anggota-anggota OSIS dari SMA maupun SMK lain. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut
1 dimohon untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi serta menimpali. Saya ingin meluruskan kembali bahwa pendapat dari kandidat nomor 2. Alasannya pertama tadi, kandidat nomor 2 menjelaskan bahwa diadakannya secara langsung. Diadakannya seminar melalui sekolah lain. Lalu dengan tanggapan yang kedua, kandidat nomor 2 mengatakan melalui Zoom. Yang benar kira-kira yang mana? Karena pasti membutuhkan jawaban yang efektif dengan itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Untuk di keadaan yang normal, saya akan melakukan seminar-seminar dengan SMA siswa-siswa yang lain dengan langsung sesuai protokol kesehatan yang ada. Jika situasi tidak memungkinkan, kita akan melakukan Zoom yang bisa masuk beberapa orang yang lebih banyak lingkupnya seperti seminar-seminar tersebut. Terima kasih. Dari kandidat nomor urut 1 apa ada yang ingin ditanggapi kembali? Baik, mungkin saya ingin menanggapi. Sebenarnya terima kasih atas jawabannya. Menurut saya memang ada dua pilihan. Memang saya setuju dengan kandidat nomor 2 bahwa diadakannya bisa melalui offline maupun online. Hanya saja saya ingin menyarankan bahwa acara seminar ini lebih efektif jika diadakannya melalui offline atau bertemu langsung. Karena jika melalui online, saya yakin 50% peserta dari sekolah lain yang mengikuti tidak tertarik dengan ini. Terima kasih. Baik, saya izin menanggapi dari jawaban dari kandidat nomor urut 1. Karena memang di tengah kondisi seperti ini itu harus berjalan secara online. Lalu, jika kamu tadi berkata bahwa jawaban bahwa yang dilakukan secara online ini tidak efektif, kamu belum melakukan hal ini. Jadi kamu belum mengetahui kenapa hal ini bisa disebut tidak efektif. Lalu bagaimanakah caramu agar hal ini itu bisa terjalan efektif dan memang mau tidak mau hal ini harus dilaksanakan secara online. Hal ini harus efektif dan apa yang akan kamu lakukan agar semua ini tuh terjadi dengan dari keefektifannya dan juga dari pelaksanaannya yang secara online. Persilakan. Baik, terima kasih. Saya berpendapat bahwa saya ingin mengadakannya secara offline, yang artinya bertemu secara langsung. Offline pun secara bertemu langsung bisa menggunakan izin dari kepala berjalan meskipun dari kepala wakil kesiswaan sekolah sendiri menggunakan izin untuk menggunakan protokol kesehatan yang lebih ketat. Menurut saya itu lebih efektif daripada menggunakan media secara online. Terima kasih. Tapi apabila jika memang tidak bisa dilaksanakan secara offline, seumpama ada kenaikan jumlah COVID di Indonesia, lalu setiap acara ini harus dilakukan secara online. Mau gak mau kamu harus melakukan acara secara online. Bagaimanakah caramu agar acara ini terlaksana? Baik, terima kasih. Menurut saya, jika memang harus secara online, maka berjalannya acara seminar ini harus lebih menarik, lebih efektif, lebih menarik agar peserta yang ingin mengikuti kegiatan seminar ini bisa tertarik, ingin mengikuti. Jadi, menurut saya memang harus lebih menarik, berbeda dari yang lain, dari seminar yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Lalu bagaimanakah caramu agar membuat seminar ini lebih menarik? Baik, menurut saya jika acara seminar ini lebih menarik adalah dengan memberikan sebuah benefit, hadiah. Jadi siapapun yang bisa mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir, maka di akhir acara atau seminar ini akan diadakannya kuis. Nah, dengan kuis ini, para peserta akan menjawab berlomba-lomba memberikan jawaban yang benar. Nah, dari situ peserta bisa memberikan sebuah hadiah atau benefit. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 3, dipersilakan untuk menanggapi dari jawaban dari kandidat nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Menurut saya, kegiatan seminar yang diadakan secara online memang terkadang hanya sedikit peminatnya. Tetapi dengan diadakannya kuis atau benefit lain, maka itu juga dapat menambah minat bagi seluruh peserta yang ada. Namun saya juga sedikit saran, bagaimana jika seminar ini jangkauannya dicakup lebih luas lagi. Maksud saya tidak hanya Baik, saya akan menanggapi jawaban dari nomor urut 3. Menurut kamu, jika kita mencakup lebih banyak orang
di dalam seminar ini, apakah seminar ini bisa terjalan dengan baik? Kemudian dengan benefit-benefit itu, apakah kamu bisa memastikan bahwa orang-orang ini mengikuti kegiatan ini itu memang ingin mendapatkan ilmunya, bukan benefitnya? Dan bagaimanakah caramu agar kamu itu, orang-orang ini tuh terfokus hanya kepada ilmunya, dan benefit ini hanya sebagai reward saja buat dia karena telah mengikuti kegiatan seminar ini? Silakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Menurut saya, jika peserta fokus kepada kuis, kepada benefit yang akan diberikan pada akhir acara seminar, berarti peserta sudah menyimak materi-materi seminar yang telah diberikan. Karena apa? Karena pada saat kuis, otomatis pertanyaan adalah seputar tentang materi yang diberikan pada saat seminar. Sekian, terima kasih. Baik. Saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan dan yang akan diberikan? Pertanyaan ini akan saya berikan kepada kandidat nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Jika saya tidak bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan, maka saya akan siap menerima segala konsekuensinya di belakang. Jadi artinya saya siap menerima hukuman, siap menerima segala nasihat, siap menerima segala kritikan dari guru-guru, dari pembina, dari teman-teman, maupun dari anggota OSIS sendiri. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 3, dipersilahkan menanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Menurut saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh kandidat nomor 1. Dimana jika kita sudah menjadi sebuah pimpinan, kita harus menerima apapun konsekuensi, apapun resiko yang harus kita hadapi jika kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih. Saat menjadi ketua, kritikan konsekuensi yang akan kalian dapatkan itu lebih banyak daripada yang kalian pikirkan. Kalau kalian mendapatkan kritikan dan juga mungkin sebuah teguran yang lebih dari apa yang kalian pikirkan, bagaimana? Untuk kandidat nomor 2, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Kritikan, saran kritikan dan saran itu berfungsi untuk membangun kita untuk lebih bertanggung jawab, lebih bisa meningkatkan kerja kita. Jadi kritikan dan saran itu memang penting untuk kita untuk mengevaluasi diri kita. Terima kasih. Lalu bagaimanakah caramu agar memastikan bahwa kritikan dan juga saran ini bisa mengevaluasi hasil kerjamu? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menyaring dulu kritikan dan saran. Kan biasanya ada juga saran-saran tersebut yang berpositif juga. Yang positif tersebut bisa kita gunakan untuk mengevaluasi diri. Ya, kalau yang negatif, kalau bisa untuk saran-saran atau kritik-kritik yang negatif, kalau bisa dihiraukan saja, karena itu mungkin hanya untuk menguji diri kita sebagai pemimpin. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1, silakan menanggapi. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi dan menimpali pendapat kandidat nomor 2. Menurut saya, komentar negatif dari orang-orang yang memberikan nasihat atau kritikan kepada kita itu tidak harus kita buang. Lebih baik kita saring, kita introspeksi diri. Apakah kita sudah benar? Apakah kita memang sama yang dikatakan oleh orang tersebut bahwa kita memang negatif dengan kata-kata itu, atau memang orang tersebut hanya ingin menjatuhkan kita? Jadi lebih baik kita introspeksi terlebih dahulu diri kita. Terima kasih. Kalian tadi kan bilang bahwa kalian siap menerima konsekuensi dan juga kritikan. Jadi apa kalian setiap melakukan kegiatan itu dari awal itu kalian sudah berencana untuk membuat sebuah kesalahan kah, atau kalian memang sedikit atau ingin membuat meminimalisir kesalahan kah?
Untuk kandidat nomor 3 dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, jadi untuk dari awal pasti saya akan berusaha bagaimana supaya kesalahan itu tidak terjadi dalam sebuah acara. Saya akan berusaha bagaimana caranya meminimalisir setiap kesalahan yang ada. Kritik dan saran akan saya terima di akhir acara, bukan berarti saya sudah siap untuk menerima kritik dan saran dari awal saya mengadakan acara. Terima kasih. Lalu bagaimanakah caramu untuk meminimalisir acara ini? Meminimalisir kesalahan di acara ini? Baik, terima kasih. Saya akan mengadakan persiapan yang matang sebelum mengadakan sebuah acara. Saya akan saya akan membriefing seluruh anggota OSIS untuk ikut serta, untuk turut bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih. Kalau kesalahan yang terjadi ini di luar dari kesalahan OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Jika kesalahan terjadi secara tiba-tiba, bukan dari intern OSIS, saya akan berusaha bagaimana caranya masalah ini bisa terrealisasikan, bisa terselesaikan pada saat itu juga jika memang keadaan menuntut saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah cara Anda sebagai seorang pemimpin dalam menyikapi perbedaan pendapat dan latar belakang yang berbeda-beda di setiap anggota yang akan kamu pimpin? Kepada kandidat nomor urut 3 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perbedaan setiap orang itu pasti ada. Saya tidak bisa menuntut untuk semua orang berpemikiran yang sama dengan saya. Tetapi saya akan selalu berusaha untuk mencari jalan tengah dari setiap perbedaan pendapat yang ada. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 2 dipersilahkan menanggapi. Baik, saya izin menanggapi. Cara untuk mencari jalan tengah antar perbedaan dari siswa atau anggota yang lain dengan yang lainnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cara untuk mencari jalan tengah adalah dengan saya menanyakan pendapat setiap anggota OSIS. Jadi saya menanyakan pendapatnya, saya menanyakan juga alasannya. Nanti setelah terkumpul semua, saya akan menarik satu kesimpulan dari berbagai pendapat yang ada. Terima kasih. Untuk kandidat nomor 1 dipersilakan menanggapi. Jawaban kandidat. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi. Saya setuju dengan keduanya. Saya juga setuju dengan kandidat nomor 3. Saya juga setuju dengan kandidat nomor 2. Karena memang jalan satu-satunya untuk mencapai kesepakatan bersama yaitu dengan melakukan musyawarah. Untuk melakukan kesepakatan bersama yaitu dengan mencari jalan tengah. Terima kasih. Kalau memang di suatu organisasi pasti itu ada anak yang memang bermasalah di organisasi ini. Dia mungkin kadang bersikap pasif, kadang aktif, tapi merecoki temannya yang lain. Juga pada saat memberikan pendapat ini dia bisa memecah belah OSIS. Bagaimanakah cara kalian untuk menanggapi atau menyikapi ada anak OSIS yang seperti ini? Kepada kandidat nomor urut 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin jawab. Untuk menyikapi seseorang ataupun anak yang untuk menyikapinya saya akan berusaha mendekatkan diri juga agar bisa lebih terbuka dengan anak tersebut, dan juga saya akan membantu menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dia rasakan selama di organisasi. Dan saya juga akan menciptakan kenyamanan antar anggota OSIS agar kenyamanan tersebut menjadi sebuah prioritas yang akan memprioritaskan kita untuk lebih mengutamakan organisasi OSIS. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi pendapat dari kandidat nomor 2. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan kandidat nomor 2. Hanya saja saya ingin menambahi bahwa teman-teman kita yang seperti itu memang butuh pendekatan diri, yang artinya janganlah dijauhi teman-teman seperti itu. Mari kita dekatkan, mari kita rangkul, dan mari kita dengarkan mengapa dia berbuat seperti itu, mengapa dia seperti itu, pasti ada alasannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyinggung tentang visi dan juga misi salah satu kandidat calon ketua OSIS. Ini adalah misi dari kandidat nomor urut 3, yaitu
menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkan rasa percaya diri siswa, SMK Negeri 1 Malang melalui lomba-lomba baik yang diadakan oleh OSIS, SMK Negeri 1 Malang maupun antar sekolah. Bagaimanakah misimu, cara agar misimu ini terjalankan dengan baik dan seperti apa saja bentuk kegiatannya? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bentuk kegiatan yang akan saya jalankan untuk mewujudkan misi saya adalah mengadakan lomba-lomba, baik untuk memperingati Hari Besar Nasional maupun Hari Besar Keagamaan yang ada di Indonesia. Selain itu, sekolah kita SMK Negeri 1 Malang juga bisa mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah lain. Terima kasih. Apakah menurutmu hanya kita yang perlu melakukan lomba di luar sekolah, atau apakah kamu mempunyai rencana agar SMK Negeri 1 Malang ini bisa melakukan lomba itu yang diikuti oleh semua kalangan, maksudnya di luar sekolah? Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, sekolah kita juga bisa mengadakan kegiatan lomba-lomba yang mengikut sertakan sekolah-sekolah lain. Jadi, mohon maaf, jadi semisal untuk memperingati kegiatan Bulan Bahasa, di mana kita juga bisa mengundang beberapa sekolah di sekitar SMK Negeri 1 Malang untuk turut menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Di saat kamu melaksanakan atau memikirkan kegiatan ini akan dilaksanakan, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat sekolah ini ragu untuk program kerjamu ini terlaksana. Apa yang akan kamu lakukan untuk meyakinkan sekolah bahwa program kerja yang akan kamu lakukan ini akan berdampak baik? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Saya akan mencoba meyakinkan terutama kepada pembina OSIS bahwa kegiatan ini sangat berdampak baik kepada sekolah. Di antaranya SMK Negeri 1 Malang dapat lebih banyak dikenal oleh orang jika mengadakan kegiatan berupa lomba-lomba yang diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor urut 2, dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Baik, terima kasih. Izin menanggapi untuk kandidat nomor urut 3. Bagaimana cara untuk menarik perhatian dari siswa-siswa ataupun sekolah lain untuk mengikuti lomba yang disediakan di SMK Negeri 1 Malang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Lomba-lomba dapat diadakan dengan menarik, dengan hal-hal yang mungkin sedang trending pada masa sekarang. Jadi kita bisa mengadakan lomba-lomba yang berhubungan dengan apa yang anak muda sukai pada masa sekarang, sehingga dapat menarik lebih banyak minat dari sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1, dipersilakan menanggapi. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi. Memang sebenarnya lomba-lomba juga penting untuk meningkatkan minat dan kreativitas siswa. Hanya saja saya juga mempunyai ide lain, yaitu berupa pagelaran seni pertunjukan, di mana kalau lomba-lomba ini adalah untuk menunjukkan skill mereka. Jadi mereka akan menunjukkan skill mereka seberapa mana skill mereka. Tetapi kalau pagelaran ini lebih menunjukkan bagaimana mereka bisa kreativitas. Jadi hanya saja kalau untuk lomba-lomba saya memang kurang suka. Hanya saja kalau memang lebih menarik, saya ingin menggunakan terima kasih. Saya ingin izin menanggapi jawaban dari nomor urut 1. Di OSIS banyak sekali program kerja yang akan menggabungkan lomba-lomba ini, yang akan mengikut sertakan, dan setiap program kerja OSIS pasti ada lomba. Kalau kamu gak suka, lalu bagaimana caramu untuk menanggapi hal ini, dan juga apa solusimu? Silakan. Baik, terima kasih. Saya berkata bahwa saya tidak suka berarti saya tidak akan melaksanakannya. Akan tetapi apapun kegiatannya, apapun programnya, jika itu adalah organisasi OSIS yang mengadakan, organisasi sendiri menurut saya adalah rumah. Jadi saya akan mengikuti dengan hati yang tulus, dengan rasa tanggung jawab yang penuh, karena memang itu adalah tugas saya sebagai anggota OSIS. Terima kasih. Lalu apa solusimu untuk mengenai hal ini? Baik, untuk solusinya memang lomba-lomba yang diadakan harus tidak monoton. Jadi biasanya lomba-lomba ini memenuhi akademik saja seperti puisi dan lainnya. Tapi saya akan mencoba memberikan saran kepada pihak OSIS untuk menambahkan di dalam bidang non akademik. Terima kasih.
Nah, kali ini saya akan menyinggung salah satu misi dari salah satu kandidat yang ada di depan saya, yaitu misi dari kandidat nomor urut 3, yaitu meningkatkan kreativitas siswa SMK Negeri 1 Malang dengan mengadakan kegiatan pentas seni yang dapat mengikut sertakan ekstrakurikuler yang ada di dalamnya. Lalu, bagaimanakah caramu agar kegiatan ini terlaksana dan seperti apakah bentuk kegiatannya? Kepada kandidat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan pentas seni ini, jika sudah memungkinkan untuk diadakan secara langsung atau secara offline, maka akan mengundang siswa-siswa yang tampil dengan beberapa penonton saja, dan di mana kegiatan ini juga akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun jika keadaan masih tidak memungkinkan untuk mengadakannya secara offline, maka kegiatan akan diadakan secara online, di mana siswa-siswi yang tampil tetap datang ke sekolah namun tidak dengan penonton. Terima kasih. Lalu di situ disebutkan dengan kamu mengikut sertakan ekstrakurikuler. Bentuk kegiatan apa? Kalau kayak gitu, apa yang akan kamu lakukan, kontribusi yang akan dikontribusikan dari ekstrakurikuler ke dalam program kerjamu atau ke dalam visimu? Baik, terima kasih. Untuk ekstrakurikuler yang saya maksud semisal adalah ekstrakurikuler tari, di mana ekstrakurikuler tari ini dapat menampilkan tarian dalam kegiatan pentas seni. Selain itu dapat mengikut sertakan ekstrakurikuler BDI, di mana mereka dapat menampilkan kegiatan hadroh dalam kegiatan pentas seni tersebut. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 2 dipersilakan menanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi kandidat nomor urut 3. Apakah hanya ekstrakurikuler seni tari dan juga BDI yang akan menampilkan pentas seni tersebut? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Tidak hanya ekstrakurikuler, dari siswa juga dapat menampilkan sesuatu untuk pentas seni ini. Semisal ada sekelompok siswa yang ingin menampilkan drama, atau ada sekelompok siswa yang ingin menampilkan sebuah pementasan lain. Kita juga dapat mengikut sertakan ekstrakurikuler band, di mana mereka dapat membawakan satu atau dua buah lagu dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Lalu apa yang bisa kamu lakukan agar ekstrakurikuler ini berminat untuk bergabung dengan kegiatanmu ini, dan bagaimanakah cara menggabungkan ekstrakurikuler ini ke dalam pentas senimu? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Saya akan berbicara dengan penanggung jawab dari ekstrakurikuler ini, di mana jika mereka mau mengikuti kegiatan pentas seni ini juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan ekstrakurikuler mereka agar lebih banyak diminati oleh siswa-siswi. Selain itu, siswa-siswi yang telah mengikuti ekstrakurikuler ini dapat menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang ini dengan mengikuti kegiatan pentas seni. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1 disilakan menanggapi. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi untuk kandidat nomor 3. Saya setuju dengan adanya pentas seni ini, dengan ekstrakurikulernya, dengan berbagai pendapatnya. Saya setuju karena memang dengan adanya pentas seni ini kita juga dapat mempromosikan ekstrakurikuler sekolah kita. Terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimanakah sistem kepemimpinan yang akan kamu laksanakan jika kamu sudah menjadi ketua OSIS, dan seperti apa sistem kepemimpinannya? Kepada kandidat nomor urut 1 dipersilahkan dan jelaskan pertanyaan ini dalam 3 kalimat. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk sistem kepemimpinan saya jika saya menjadi ketua OSIS nanti, saya ingin menjadikan sistem yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi tidak yang terlalu tegas, juga tidak yang terlalu membanding-bandingkan. Maksud saya adalah sistem kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Terima kasih. Lalu menurutmu seperti apa bentuk kepemimpinan yang adil dan bijaksana ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana adalah yang tidak membeda-bedakan mana yang antar anggota OSIS, mana yang siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang. Yang artinya tidak membeda-bedakan, tidak pilih kasih dalam memberikan sebuah keadilan, memberikan sebuah sanksi, memberikan sebuah hukuman nanti. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan menanggapi.
Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Menurut saya, adil itu bukan hanya kepada sesama anggota OSIS atau sesama siswa, tetapi kita juga harus bersikap adil kepada diri sendiri, di mana kita, mohon maaf maksud saya, di mana kita tidak harus memikirkan, kita tidak harus memikirkan apakah mereka suka dengan kita atau tidak, tetapi kita juga harus mohon maaf, tetapi kita juga harus Mohon maaf, waktunya habis. Untuk kandidat nomor urut 2, silakan menanggapi. Baik, saya menanggapi. Untuk kepemimpinan yang adil dan bijaksana itu memang harus dilakukan di kepemimpinan OSIS, karena OSIS sendiri bertujuan untuk menjadi contoh suri tauladan bagi siswa-siswi yang akan membangkitkan semangat dan juga kerja yang lebih baik ke depannya. Dengan itu OSIS harus memberi contoh yang lebih baik kepada siswa-siswi lain. Terima kasih. Itu tadi adalah sesi debat yang sudah dilaksanakan dalam kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Setiap kandidat yang ada di sini mempunyai jargon masing-masing. Nah, untuk kandidat nomor urut 1, 2, dan 3 dipersilahkan untuk memperkenalkan jargonnya. Kepada kandidat nomor urut 1 dipersilahkan. Pilih nomor 1, kembangkan bakat dan minat siswa. Mari wujudkan sekolah lebih unggul. Untuk kandidat nomor 2 dipersilahkan. Jangan lupa pilih 2. Gak dulu, gak seru. Together we can do it. Terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 3 dipersilahkan. dengan 3 wujudkan generasi bangsa baca yang bersahaja. Nah, saya juga mempunyai jargon untuk mereka. Untuk 3 kandidat, dimohon untuk menjawab pertanyaan dari saya. Bersediakah kamu menjadi ketua OSIS periode 2021-2022? Siap bersedia. Dan bersediakah kamu menjalankan semua tugas dari pengurus OSIS? Siap bersedia. Terima kasih telah menyaksikan debat calon kandidat ketua OSIS periode 2021-2022 pada hari ini. Tentukan pilihan kalian dari sekarang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.